Baiklah, kita lanjutkan. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang pertama adalah pencatatan dalam jurnal, yang kemudian dilanjutkan dengan pemindahan ke akun buku besar terkait yang disebut dengan posting. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan berdasar bukti transaksi yang ada, kita lakukan analisis akun apa yang dipengaruhi, kemudian dicatat dalam jurnal. Ya. Kemudian dari jurnal itu kita pindahkan ke buku besar akun terkait, ya, yang disebut dengan posting. Nah, tahapan itu merupakan tahapan pencatatan dalam siklus akuntansi. Selanjutnya, setelah semua jurnal dimasukkan ke buku besar, diikhtisarkan, ya, diikhtisarkan yang namanya neraca saldo. Ya. Nah, sebelum dibuat laporan, neraca saldo itu dicek apakah semua saldo di masing-masing akun menunjukkan kondisi yang benar, sehingga perlu penyesuaian. Setelah penyesuaian, baru bisa dibuat laporan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Ya, jadi yang dijual berupa jasa. Baik, sekarang bagaimana pencatatan dalam jurnal? Yang pertama, kita lakukan identifikasi. Dari transaksi tersebut, akun apa yang dipengaruhi? Apakah masuk kelompok akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, atau beban? Kemudian, dari transaksi itu pengaruhnya ke masing-masing akun yang terkait tadi, apakah menambah atau mengurangi? Kemudian menambah atau mengurangi itu di setiap akun apakah akan dicatat di sisi debit atau di sisi kredit. Nah, pencatatan transaksi dalam jurnal itu namanya disebut dengan ayat jurnal. Baik, marilah kita pelajari contoh pencatatan dalam jurnal yang ada di halaman 17 dan 18. Baik, kita awali. Transaksi yang pertama, tanggal 1 Desember, sudah lihat di halaman 17, Tuan X menyetorkan uang 500 juta. Jadi uang itu disetorkan untuk kegiatan usaha, disimpan di bank, ya, untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dari situ, saudara lihat ayat jurnal di halaman 18, penyetoran uang, maka akun aset berupa kas bertambah. Dicatat di debit, di jurnal masuk kolom debit. Kemudian akun modal Tuan X bertambah. Dicatat di sisi kredit. Sekali lagi, saya ingatkan, untuk pencatatan akun yang dikredit di kolom keterangan,
itu menulisnya agak menjorok ke dalam, jangan sejajar. Berikutnya, membeli gedung secara tunai. Dari transaksi itu, aset perusahaan berupa gedung bertambah, ya, sehingga akan dicatat di debit. Karena pembelian dilakukan tunai, maka aset perusahaan berupa kas akan berkurang. Dicatat di sisi kredit. Saudara lihat ayat jurnalnya di halaman 18. Gedung pada kas. Ya. Nama akun sekali lagi dicatat di kolom keterangan. Jumlahnya masuk ke kolom debit dan kredit. Berikutnya. Tanggal 10 Desember, membeli perlengkapan kantor secara kredit, ya 5 juta. Nah, dari transaksi ini, maka aset perusahaan berupa perlengkapan kantor bertambah. Aset bertambah di debit. Nah, karena tidak dibayar tunai, maka timbul utang. Ya. Karena ini untuk menjalankan usaha dicatat pada akun utang usaha. Saudara lihat di halaman 18. Perlengkapan kantor debit, utang usaha di kredit. Berikutnya, membayar utang kepada kreditur 3 juta. Membayar utang otomatis aset perusahaan yang berupa kas berkurang. Kas berkurang, aset berkurang akan dicatat di sisi kredit. Debitnya apa? Ini digunakan untuk membayar pihak yang memberi kredit. Dari transaksi sebelumnya tadi, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit, maka akan mengurangi akun utang usaha. Akun utang berkurang akan dicatat di sisi debit dalam jurnal ya. Saudara lihat di halaman 18 jurnalnya utang usaha di debit, kas di kredit. Berikutnya tanggal 27. Perusahaan menerima pendapatan honor atas jasa yang diberikan sebesar 50 juta. Karena perusahaan langsung menerima pembayaran, maka otomatis aset perusahaan berupa kas bertambah. Nah, bertambahnya aset itu dari atas jasa yang diberikan, sehingga dicatat dalam akun pendapatan honor. Saudara boleh pakai pendapatan honor, bisa pakai pendapatan jasa, ya. Baik, kita lihat ayat jurnalnya di halaman 18. Pada tanggal 27, kas di debit, pendapatan honor di kredit. Tanggal 28, perusahaan membayar beban-beban. Ya, ada beban gaji, utilitas, asuransi, rupa-rupa. Membayar. Otomatis kas berkurang. Sejumlah uang yang dibayarkan untuk membayar beban-beban itu. Kas berkurang di kredit. Nah, karena perusahaan membayar beban, maka otomatis beban bertambah. Dicatat di debit. Saudara lihat di halaman 18. Ya, di situ beban gaji, beban utilitas, beban asuransi, beban rupa-rupa dicatat di sisi debit. Kas di sisi kredit sebesar nilai total dari beban yang dibayar. Yang terakhir, tanggal 30, Tuan X mengambil untuk kepentingan pribadi. Ya, kemarin sudah dijelaskan kepentingan pribadi dicatat dalam akun prive, karena ini perusahaan jasa ya. Sehingga mengambil uang, otomatis kas perusahaan berkurang, prive bertambah. Tolong saudara di halaman 18, akun privenya ditambah dengan prive Tuan X.
Baik. Seandainya, sebentar. Baik, sampai situ barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini apa sih? Baik, misalnya ada tambahan informasi ya dari transaksi tersebut. Misalnya dari transaksi tanggal 10 Desember yang tadi sudah dibuat jurnalnya. Kemudian tanggal 30 Desember ada informasi bahwa dari perlengkapan yang dimiliki itu pada tanggal 31 Desember yang sudah terpakai bernilai 600.000. Itu yang terpakai. Sehingga kalau saudara melaporkan nilai perlengkapan di laporan sebesar 5 juta itu salah. Mengapa? Karena sebagian sudah terpakai. Sehingga yang harus dilaporkan itu jumlahnya adalah 5 juta dikurangi dengan yang sudah terpakai 600. Nah, kalau ada informasi seperti itu, maka ayat jurnalnya adalah, bukan tanggal 10 ya, tapi tanggal 30, beban perlengkapan di debit dan perlengkapan kantor di kredit sebesar 600 ya, karena perlengkapannya terpakai sebesar 600.000.